Bisnis Indonesia Goes to Campus berlanjut. Kali ini kota hujan atau sering juga disebut kota seribu angkot. Ya, Bogor. Institut Pertanian Bogor menjadi lokasi keempat penyelenggaraan Bisnis Indonesia Goes to Campus. Literasi keuangan digital dan kewirausahaan yang menjadi fokus tema kali ini menarik minat mahasiswa. Terbukti, ratusan mahasiswa antusias mengikuti Bisnis Indonesia Goes to Campus. Lingkungan kampus kami pilih sebagai pintu masuk pendidikan digital dengan harapan para mahasiswa menjadi penebar benih-benih inklusi dan literasi kepada masyarakat. Pendidikan digital dan literasi keuangan penting dipahami generasi muda, mengingat penetrasi teknologi dan digitalisasi semakin berperan dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi itu merupakan satu pilar sebagai game changer yang akan membawa kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Siapa yang menjadi penopangnya? Yang menjadi penopangnya adalah anak-anak generasi milenial, generasi Z saat ini. Pendidikan digital dan literasi keuangan penting dipahami generasi muda, mengingat penetrasi teknologi dan digitalisasi semakin berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu digarisbawahi, financial freedom ini bisa dicapai kalau kita udah punya passive income gitu ya. Jadi income yang kita hasilkan walaupun kita udah nggak bekerja, tapi uangnya tetap ada buat bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga keinginan kita. Jadi nggak cuma kebutuhan tapi juga keinginan. Di GoTo itu kita memang punya sebuah misi untuk mendorong kemajuan. Gitu. Karena buat kita itu, as I said before, buat kita itu kita menggunakan teknologi untuk memberikan solusi terhadap orang. Bisnis Indonesia Goes to Campus juga mengulas topik kewirausahaan. Group Head of Government Program Division of Small Business and Program BNI, Chandra Bagus Sulistyo, sukses membuat mahasiswa semakin termotivasi untuk mengembangkan diri sebagai entrepreneur. Dari beberapa peserta yang hadir, sudah ada yang mulai berwirausaha dan perlu mengetahui strategi menyiapkan modal usaha. Sekali lagi bahwa UMKM mempunyai peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bisnis Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tumbuhnya jurnalis handal juga menghadirkan redaktur pelaksana Bisnis Indonesia Group, Surya Mahendra, yang memaparkan dinamika dapur redaksi. Bisnis Indonesia Goes to Campus sukses digelar di IPB. Lalu bagaimana komentar Civitas Akademika? Ini kata mereka soal Bisnis Indonesia Goes to Campus. Acaranya seru banget ya, seru banget. Kami itu intinya dari GoTo Financial, dari GoPay, kita senang sekali bisa berbagi. Untuk acara ini sebenarnya penting sekali, apalagi untuk mahasiswa, karena literasi keuangan itu kan memang nggak diajarkan di sekolah. Ya makanya kita inilah yang harus giat untuk mengedukasi literasi keuangan. Luar biasa, seru, pesertanya antusias, terus kemudian mereka seakan pengen mencari ilmu baru dari apa yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia. Yang pertama saya sangat suka mahasiswa sekarang itu ternyata wawasan terhadap keuangannya itu jauh lebih tinggi daripada waktu saya dulu.
Yang lucu tuh Mas siapa tadi ya, yang pas awal aku presentasi, yang aku tanya konsep uang itu apa. Oh ternyata begitu ngomongin uang yang terlintas di pikirannya tuh hutang sama menikah gitu. Ternyata mahasiswa itu butuh pemahaman lagi bagaimana sih cara berusaha yang baik dan benar dari pengalaman kita perspektif perbankan, sehingga tadi coba kita sharingkan bagaimana kiat-kiat dan peran BNI dalam mendukung wirausaha kampus. Kalau bisa sih ke seluruh universitas di Indonesia gitu, karena acaranya udah bagus banget. Looking forward untuk kita bisa lakukan ini di berbagai kota di seluruh Indonesia dan dilakukan konsisten. Kalau menurut saya bahwa acara ini harus kita datangkan mereka yang sudah berhasil ya. Mungkin dari alumni yang ada, terus dia punya usaha dan skala usahanya sudah go global. Perkenalkan, nama saya Megawati Sibagariang dari Manajemen Angkatan 56 dari IPB University. Oke, halo, perkenalkan nama aku Izumi Risma Aika, biasa dipanggil Izumi, dari jurusan Agribisnis. Oke, jadi kenalin, nama aku Amer Hakim dari jurusan Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Angkatan 2019. Nama saya Muhammad Teguh Rosyid, saya dari AGB 57. Halo, perkenalkan nama aku Yuli Mega, aku dari kampus Universitas Juanda, jurusan Agroteknologi. Dan saya Rizky Hartani Pandiangan dari Universitas Juanda, jurusan Agroteknologi. Untuk acara hari ini lumayan seru sih Kak, karena banyak hadiahnya, setiap yang nanya juga dikasih hadiah, yang jawab soal juga, jawab gamesnya juga dapat hadiah gitu. Jadi lumayan buat kita jadi menarik untuk menonton acaranya. Dari yang didapat dari hari ini sebenarnya banyak ya Kak, ya, mulai dari yang tadi dari BNI kita bisa mengetahui apa saja itu jenis-jenis kur, lalu juga kita dapat motivasi juga kalau misalnya ingin menjalankan bisnis itu jangan takut dulu, karena biasanya kalau misal permasalahan modal itu pasti selalu ada solusinya. Salah satunya itu dari BNI tadi yang terdapat beberapa fasilitas seperti penyediaan kur tanpa jaminan. Gitu. Baik banget sih, sebagai mahasiswa kayak saya, baik banget mulai dari kayak gimana caranya mengatur alokasi keuangan, uang yang kita punya gimana cara memanagenya. Terus juga diajarin juga tuh gimana caranya kita bisa mengembangkan uang kita dengan cara berbisnis. Banyak banget, mulai dari kita terutama untuk bisnis. Kita itu mulai dari mana sih bisnis tuh? Mulai dari ternyata untuk cari modal tuh banyak cara, banyak jalan. Dan nggak kuno gitu caranya, ada cara yang modern, cara yang update, yang mana caranya itu tinggal mau. Yang pertama mau dan kita terus cari tahu, dan yang jelas sungguh-sungguh ke depannya. Kalau dari aku pribadi, yang pertama itu yang mengelola cara uang kita. Karena yang seperti tadi saya ambil itu mengelola uang sama dengan kita mengelola hidup. Dan sama yang sesi terakhir tentang jurnalistik, tentang language of life. Nah, kalau saya sendiri juga sama dengan teman saya, bahwa di kegiatan ini mengajarkan saya tentang mengelola uang, mengelola kehidupan, mengelola masa depan juga. Kemudian di terakhir juga saya juga belajar gimana sih membaca ekspresi orang lain, apalagi sebagai kita yang membutuhkan informasi terhadap orang lain begitu. Untuk pembicara yang paling menarik sih yang kakak tadi yang di GoPay Kak. Siapa ya namanya? Kak Faiz ya, Faiz. Tadi sih Kak Faiz yang dari GoPay. Ya, juga. Karena memberikan banyak insight terutama di dunia startup. Untuk pembicara tadi yang dari GoPay itu menarik banget, yang Kak Faiz. Itu jujur menarik banget presentasinya, juga materinya juga banyak yang relate karena banyak digunakan sama anak muda. Jadi itu berguna dan paling berkesan bagi saya sih. Yang terakhir sih. Karena turun ke bawah, aktif, jadi kitanya semangat untuk mengikuti walaupun tadi terakhir ya. Keren banget lah, gokil. Kalau aku pribadi yang terakhir yang sesi jurnalistik. Karena orangnya asik gitu, kayak membawa suasana banget. Tadi soalnya tadi lagi sesi ngantuk-ngantuknya ya. Tiba-tiba pas dia lagi ke materi, tiba-tiba langsung enjoy. Kalau aku sendiri di materi pertama gimana sih buat mengelola keuangan. Apalagi kan saya orang rantauan juga. Jadi saya ingin berusaha gimana sih ke depannya dalam mengatur keuangan gitu.